Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di presentasi analisis break even penjualan jasa sewa kamar hotel Anging Mamiri yang berada di Makassar. Saya Apris Kermawan bersama rekan saya Pak Danu Subroto akan memandu Anda memahami bagaimana hotel kami memastikan setiap kamar yang terjual benar-benar memberikan laba. Yang pertama ada definisi titik impas. Titik impas break even point adalah tingkat penjualan minimum supaya perusahaan tidak rugi. Penting untuk kelangsungan bisnis tersebut. Perhitungan BP dihitung dengan membandingkan total biaya tetap dan variabel terhadap pendapatan, memberikan gambaran keuangan yang jelas. Manfaat memahami BP membantu manajemen merencanakan laba dan mengendalikan biaya, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Jadi konsep ini dihitung dengan membandingkan biaya tetap dan biaya variabel terhadap pendapatan, lalu digunakan untuk manajemen sebagai lampu hijau untuk memastikan operasional tetap sehat. Lalu selanjutnya ada analisis tinjauan literatur BP. BP sebagai alat analisis. BP pertama kali diuraikan Garinson sebagai alat analisis yang menyajikan informasi hubungan biaya, volume, dan laba. Pentingnya perencanaan yang baik. Literatur menunjukkan pentingnya perencanaan yang baik untuk mencapai efektivitas dan efisiensi manajerial, lalu menentukan penjualan minimum. BP digunakan untuk mengetahui penjualan minimum agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi, menurut Garinson, menurut Noer dan Brewer, BP adalah alat analisis yang menautkan biaya, volume, dan laba. Riset ini juga menentukan pentingnya perencanaan yang matang agar efisiensi manajerial tercapai dan kerugian dapat dihindari. Lalu tujuan dan manfaat dalam analisis break even. Metode yang pertama, metode perhitungan break even. Break even hotel dihitung berdasarkan komposisi penjualan atau sales mix dan komposisi jumlah kamar yang dijual atau product mix. Tujuannya menghitung tingkat break even, pengaruh harga terhadap BP. Manfaatnya memberikan dasar pengambilan keputusan harga, menghindari kerugian dari penjualan kamar, dan menentukan kamar dengan kontribusi laba terbesar. Jadi tujuan di studi ini sederhana, menghitung tingkat break even dan menilai dampak perubahan harga kamar. Manfaatnya ya seperti mencegah kerugian serta mengidentifikasi tipe kamar yang menyumbang profit terbesar. Lalu yang selanjutnya ada analisis jenis kamar hotel. Data dan analisis harga sewa kamar hotel di Hotel Anging Mamiri Makassar. Yang pertama ada kamar family suite yang cuma satu kamar dengan harga Rp1.100.000. Lalu ada kamar deluxe dengan harga Rp650.000 dengan total kamar 20. Lalu ada kamar standar dengan harga Rp490.000 dengan total kamar 6. Jadi Hotel Anging Mamiri Makassar menawarkan 3 kategori tadi. Dari tarif inilah yang nanti membentuk pola kontribusi laba pada tiap kamarnya. Lalu ini pengelompokan biaya pada tahun 2015.
Jenis biayanya ada biaya gaji, biaya asuransi, biaya telepon, biaya listrik, biaya servis, biaya pengurusan izin, biaya food, biaya housekeeping, biaya front office, biaya accounting, dan biaya engineering. Lalu yang terakhir ada PPH. Dengan biaya tetapnya total itu 143 juta sekian rupiah, dan biaya variabelnya itu 216 juta ribu rupiah sekian rupiah. Jadi jika di grand total dari ringkasan biaya tahun pada 2015 itu sekitar 360 juta sekian rupiah. Lalu pengalokasian biaya kamar. Alokasi biaya kamar dengan metode jual relatif. 76% biaya kamar dialokasikan ke kamar deluxe, 17% ke standar, dan 7% ke family suite. Distribusi ini mencerminkan pasar pendapatan masing-masing tipe kamar. Lalu analisis titik impas, menilai kinerja keuangan hotel berdasarkan margin kontribusi. Total penjualan kamar hotel pada tahun 2015 mencapai 6,2 miliar, dan dengan biaya variabelnya itu 216 juta. Margin kontribusinya itu 6 miliar, 6,1 miliar. Biaya tetapnya 143 juta, dan menjadikan labanya itu 5,8 miliar. Lalu sekian dari saya. Materi presentasinya akan dilanjutkan oleh Pak Danu. Baik rekan Apri, terima kasih atas presentasinya. Akan saya lanjutkan dari yang sudah disampaikan oleh saudara Apri tadi bahwa laporan keuangan dari Hotel Angin Mamiri ini di tahun 2015 ini telah disampaikan tadi, di mana total penjualan, biaya variabel, kemudian kita hitung margin kontribusi, kemudian biaya tetap dan total laba. Jadi laporan ini kita akan coba cari nilai BEP dari hotel tersebut ya. Nah, dari laporan tadi kita dapat hitung BEP-nya dengan rumus seperti ini, di mana total margin kontribusi itu adalah total penjualan dikurangi biaya tetap, itu mendapatkan 6, sekian. Kemudian nilai total penjualan itu 6,2 miliar sekian, dan itu dibagi menjadi 0,96. Ini adalah nilai margin kontribusi ya. Kemudian untuk menghitung BEP adalah dengan cara total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi ya. Jadi dari laporan di depan tadi dikatakan bahwa biaya tetap untuk 1 tahun itu sekitar 143 juta dibagi dengan margin kontribusi 0,9652, ini menghasilkan nilai 149 juta rupiah. Nah, inilah nilai BEP dari Hotel Angin Mamiri di tahun 2015. Kemudian dari BEP tadi kita akan coba bagi berapa sih penjualan per tipe kamar tersebut agar menghasilkan atau menutup nilai BEP. Dari kontribusi penjualan tadi diketahui bahwa family suite 7%, kemudian tipe deluxe itu 76%, kemudian tipe standar itu 17%. Jadi nilai BEP itu kita kalikan dengan masing-masing kontribusi penjualan. Jadi akan mendapatkan nilai sekitar untuk family suite itu 10 juta, kemudian dibagi dengan harga per
harinya adalah 1,1 itu harus mampu menjual 10 kamar untuk tipe family suite. Kemudian untuk tipe deluxe itu harus 175 kamar. Kemudian untuk tipe standar itu 52 kamar. Nah, dengan penjualan sesuai dengan pembagian ini akan didapatkan nilai PEP sebesar 149,6 juta ya. Jadi dengan penjualan seperti ini akan mampu menutupi biaya PIP ya. Baik, selanjutnya kita coba hitung atau kita buktikan bahwa PIP itu terpenuhi atau tertutupi dengan penjualan yang tadi kita bagi-bagi tadi untuk mendapatkan unit per tipenya, dimana kita tahu bahwa PIP-nya itu adalah 149 juta sekian. Kemudian kita coba hitung biaya variabelnya dari masing-masing tipe, kemudian itu menghasilkan 5,9. Kemudian harga penjualan nilai penjualan kemudian dikurangi dengan margin kontribusi biaya variabel itu mendapatkan margin kontribusi sekitar 143 juta. Jadi kita tahu tadi biaya tetap adalah 143 juta. Jadi kalau dikurangkan itu laba atau ruginya menjadi 0 rupiah. Berarti terbukti bahwa dengan komposisi penjualan seperti ini nilai biaya PEP akan tertutupi sehingga nilai laba atau rugi menjadi 0 rupiah. Nah, kita coba untuk mensimulasikan bagaimana untuk menaikkan harga per tipe itu apakah pengaruhnya terhadap nilai PEP. Nah, dari kita coba susun tabel seperti ini dan kemudian kita coba naikkan harga jual dari kamar tipe family suite yang potensi jual per tahunnya ada 366 karena unitnya cuma satu, jadi kali 1 tahun itu menghasilkan 366 kamar. Jadi dengan harga yang awalnya 1,1 juta naik 10% menjadi 1,2 juta sekian. Kemudian itu akan memperoleh penjualan dalam 1 tahun itu menjadi 442 juta nilai penjualannya. Kemudian kita hitung biaya variabelnya itu masih 15,16 sesuai dengan biaya variabel tahun 2015 ya. Kita kurangkan, kemudian margin kontribusinya 427 juta, kemudian biaya tetapnya seperti itu masih sama. Nah, itu labanya akan naik. Jadi laba akan naik menjadi 5,9 M dari sebelumnya 5,8 ya. Jadi ini terlihat dengan kenaikan 10% dari salah satu atau kita ambil family suite itu menghasilkan laba. Lalu bagaimana dengan PEP-nya? Kita coba lihat ya. Nah, kita hitung kembali. Dengan naik 10% untuk family suite itu menghasilkan nilai atau PEP-nya itu menjadi turun menjadi 148,8 juta rupiah. Ini penghitungan kenapa? Ya karena dengan hasil penjualannya naik, kemudian margin kontribusinya naik, dibagi menjadi total penjualan itu menjadi 0,965 yang sebelumnya 0,9652 ya, menjadi 96548. Ini akan menghasilkan atau akan mendapatkan perhitungan bahwa nilai PEP turun menjadi 148,8 juta dari sebelumnya 149 juta, begitu ya. Itu baru kita coba naikkan untuk family suite. Kemudian dari penurunan PEP itu akhirnya kita coba hitung berapa unit penjualan yang harus kita jadi target untuk menutupi PEP itu, dan perhitungan yang sama dengan perbedaan nilai jual dari family suite naik 10%, itu PEP turun akhirnya dengan penjualan 9 kamar
untuk family suite, kemudian penjualan tipe deluxe itu turun dari 124 kamar, untuk penjualan tipe standar itu tetap 52 kamar. Jadi yang family suite turun 1 kamar, kemudian penjualan family deluxe itu turun 1 kamar, yang standar tetap itu sudah cukup untuk menutup BEP di tahun 2015. Kita lanjutkan. Nah, lalu bagaimana kalau berubahnya itu yang deluxe standar? Kita coba satu persatu dan kita coba siapkan hitungannya bahwa tadi hitungan pertama kalau family suite aja yang naik itu BEP-nya turun menjadi 148 juta dari sebelumnya 149 juta. Kemudian labanya naik 5,9 dari sebelumnya 5,8. Lalu kalau yang naik itu deluxe, tipe deluxe-nya 10%. Nah, BEP-nya itu turun juga 128,4 juta. Kemudian labanya itu naik jadi 6,3 miliar. Kemudian bagaimana kalau ada standar yang naik 10% nilai jualnya? Nah, kalau dinaikin di tipe standar, kita lihat bahwa BEP-nya itu turun 148,7 juta, kemudian labanya itu naik menjadi 5,98 miliar ya. Jadi kita lihat bahwa dari ketiga tipe ini dilakukan perubahan naik masing-masing 10%, itu akan terlihat bahwa perbedaannya seperti ini. Kemudian bisa kita lihat bahwa di tipe deluxe saat kita naikkan 10% itu mendapatkan laba yang terbaik dengan nilai BEP yang terendah. Oke. Kemudian dari hasil ini kita mendapatkan temuan bahwa perhitungan kita atau analisa yang dilakukan oleh Siti Marhuni dan kawan-kawan itu ditemukan bahwa dengan analisis break-even terhadap hotel Angin Mamer ini, satu, hasil break-even menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Kemudian yang kedua adalah perencanaan atau budgeting, menjadi program dari analisa break-even point. Kemudian yang ketiga adalah perubahan sewa kamar mempengaruhi analisa break-even gitu ya. Jadi tadi kita sudah simulasikan. Kemudian lalu kekurangannya apa? Kekurangannya adalah pengklasifikasian biaya-biaya yang dibebankan oleh pada periode analisis ini hanya digolongkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Padahal itu tidak mudah, ada beberapa biaya-biaya tadi kalau yang kita rinci tadi itu bisa sebetulnya mempunyai sifat yang kadang-kadang sebagai biaya tetap, kadang-kadang sebagai biaya variabel itu atau yang sering disebut sebagai biaya semi variabel. Nah, terkadang terhadap biaya ini harus dilakukan pemisahan biaya tetap dan biaya variabel secara lebih teliti, itu sangat penting. Dan sampailah kita pada kesimpulan dan saran-saran. Jadi yang pertama, BEP tahun 2015 telah dilakukan analisa itu adalah dengan nilai 140 juta rupiah, dengan itu setara dengan 237 kamar. Kemudian dari analisa, kamar deluxe berkontribusi paling besar terhadap laba. Kemudian disarankan fokus pada promosi dan strategi harga deluxe, itu karena memang pengaruhnya paling besar dari tipe deluxe. Kemudian menggunakan analisis BEP itu untuk evaluasi keuangan tahunan itu sangat lebih mendekati ke titik yang tepat ya, sehingga kita bisa merencanakan kedepannya akan seperti apa. Seperti tadi evaluasi untuk menaikkan harga di tipe mana seperti itu, dan itu akan lebih mendekati dengan nilai yang diharapkan. Nah, sebetulnya untuk strategi menaikkan laba itu sebenarnya bukan hanya menaikkan harga aja sebetulnya, tapi ada hal lain, yaitu antara lain itu menurunkan biaya operasional. Jelas kalau biaya operasional turun, labanya pasti naik. Nah, itu adalah strategi lain selain menaikkan harga jual. Kemudian yang kedua, meningkatkan volume penjualan. Nah, dengan menaikkan volume penjualan tanpa menurunkan atau menaikkan harga jual juga salah satu strategi untuk mendapatkan profit yang lebih baik. Seperti itu ya. Jadi dari analisa yang telah kita presentasikan pada saat ini tentang BEP, kita dapat melihat
hubungan antara PEP dan strategi untuk bisnis sebuah perusahaan atau sebuah usaha, dan itu bisa mendapatkan kesimpulan-kesimpulan untuk merencanakan kedepannya apa yang akan dilakukan atau kedepannya strategi apa yang akan dijalankan untuk mendapatkan laba yang terbaik. Demikian, terima kasih dari kami. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat presentasi kita pada kesempatan ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.